Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mahasiswa sekalian, hari ini kita melanjutkan kuliah KOK dengan pembahasan pengendalian organisasi dan gerakan sosial. Nah, nanti kita akan bahas apa itu pengendalian organisasi dan apa itu gerakan sosial. Dan setelah kuliah ini selesai, akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama, dan silahkan kalian para mahasiswa untuk berpendapat, berkomentar, atau juga bertanya jika ada hal yang perlu Anda pahami lebih jauh. Saya akan mencoba memfasilitasi sejauh mungkin untuk membantu proses belajar kalian. Untuk itu saya sangat berharap peran aktif mahasiswa dalam kuliah online ini. Selamat belajar dan selamat mengikuti kuliah online. Secara garis besar, kuliah ini akan membahas dua sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan yang pertama adalah ruang lingkup pengendalian organisasi, yang nanti di dalamnya kita akan bahas mekanisme dan sarana pengendalian, serta pengendalian lingkungan sosial, khususnya stakeholders organisasi. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan pengendalian gerakan sosial. Kita akan coba bahas nanti lebih jauh apakah persamaan dan perbedaan ya, dari dua hal ini. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita dengan melihat lebih jauh ruang lingkup pengendalian organisasi. Apa itu pengendalian organisasi? Menurut Brian tahun 2016, pengendalian organisasi mengacu kepada proses di mana agen atau orang-orang dalam organisasi mampu membangun dan mempertahankan kontrol terhadap organisasi. Pengendalian organisasi terdiri dari proses perencanaan strategis serta metode-metode dan alat-alat yang digunakan untuk membuat perilaku agen lain konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi. Pengendalian dilakukan di dalam organisasi itu sendiri, atau ada menyebut sebagai lingkungan internal, dan juga dilakukan terhadap lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah elemen-elemen yang berada di dalam organisasi. Sementara itu, lingkungan eksternal adalah seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi. Nah, nanti kita akan batasi pada pembahasan terhadap lingkungan sosialnya saja. Pengendalian organisasi menjadi penting karena hal ini berfungsi meningkatkan produktivitas anggotanya. Kita bisa bayangkan jika seorang pekerja atau karyawan dibiarkan begitu saja, maka ada banyak dari mereka yang tidak akan bekerja sebagaimana mestinya, sehingga produktivitas akan menurun, mutu produk juga mungkin bisa juga terganggu. Selain itu, pengendalian juga berfungsi untuk mengendalikan dan memastikan tujuan dicapai dengan cara pertama, pengendalian akan mampu membuat analisis masalah. Sekiranya ada masalah-masalah yang ditemui di dalam organisasi, maka hal itu segera dapat diatasi. Yang ini merupakan fungsi kedua. Setelah masalah ada dan diatasi, maka pada akhirnya diharapkan terjadi peningkatan output, sehingga pada akhirnya akan terjadi efisiensi dalam hal kinerja organisasi. Ini adalah secara umum mengapa pengawasan menjadi penting.
yaitu mengatasi masalah, meningkatkan output, dan pada akhirnya diharapkan terjadi efisiensi di dalam organisasi. Kita lanjutkan kuliah kita dengan membahas mekanisme dan sarana pengendalian di dalam organisasi. Dengan mekanisme dan sarana pengendalian, Etzioni tahun 1982 mengkategorikan 3 jenis sarana yang merupakan basis otoritas organisasi, yaitu sarana fisik, ganjaran material, dan ganjaran nilai atau intangible. Nah, sarana fisik ini seperti ungkapannya adalah penggunaan kekerasan, misalnya penggunaan senjata, penjara, atau camp, atau apapun namanya. Dan ini bisa dilakukan dengan sepanjang organisasi itu memiliki coercive authority. Tipe yang kedua adalah ganjaran material. Ini bisa dimungkinkan jika organisasi memiliki utilitarian authority. Dan terakhir adalah ganjaran yang berupa nilai. Ini dimungkinkan jika organisasi memiliki normative authority. Pada prakteknya, organisasi itu dapat menerapkan lebih dari satu sarana. Tetapi biasanya ada satu tipe yang paling dominan. Misalnya penjara. Yang dominan adalah coercive-nya. Meskipun mungkin dia memberi semacam ganjaran ataupun simbol. Bisa terjadi. Ya. Nah, berdasarkan keterikatan anggota dengan organisasi, di mana anggota kemudian memiliki tanggung jawab terhadap organisasi, maka sarana pengendalian yang sifatnya simbolik itu memiliki kemampuan paling tinggi untuk menumbuhkan tanggung jawab. Disusul kemudian sarana utilitarian, dan yang terakhir adalah sarana coercive. Sosiolog Amitai Etzioni tahun 1975 mengkategorikan organisasi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah organisasi normatif atau kadang disebut sebagai organisasi voluntary atau organisasi sukarela. Organisasi ini didasarkan atas kesamaan interest. Maka sesuai namanya, mereka yang bergabung ke dalam organisasi ini bisa memiliki satu hobi atau ketertarikan yang sama dan bergabung secara sukarela. Nah, mereka bergabung menjadi anggota karena merasa mendapatkan manfaat atau reward dalam bentuk intangible. Ya. Misalnya saja kelompok-kelompok seni, kelompok-kelompok ski barangkali. Ya, ini adalah contoh dari organisasi normatif. Berikutnya adalah organisasi koersif atau paksaan. Jadi ini adalah sebuah organisasi yang sifatnya wajib, dipaksa, didorong untuk atau anggota-anggotanya dipaksa untuk masuk. Organisasi ini termasuk di dalamnya penjara misalnya, atau pusat-pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi narkoba misalkan, atau penjara. Orang yang terkait masuk ke situ dipaksa untuk masuk ke dalam organisasi tersebut. Nah, Erwin Goffman menyatakan organisasi ini disebut sebagai total institusi. Ya, di mana sebuah institusi total, orang-orang atau tentara hidup dengan gaya hidup yang dikontrol sempurna. Nah, kelompok ketiga adalah organisasi utilitarian. Seperti namanya, maka mereka yang bergabung ke organisasi ini karena mereka menginginkan imbalan atau ganjaran material. Sekolah atau organisasi pemberi kerja atau perusahaan termasuk dalam kategori ini. Karena orang masuk sekolah dengan harapan mendapatkan ijazah.
Dengan kata lain, atau di sementara di tempat kerja atau perusahaan, orang bergabung ke situ untuk mendapatkan penghasilan. Nah, bergabungnya anggota organisasi ke dalam sebuah organisasi akan menghasilkan komitmen. Komitmen bagaimana seorang anggota itu berkontribusi terhadap organisasinya. Pada organisasi yang sifatnya alienatif, maka keterlibatan anggota adalah keterlibatan yang bersifat paksaan. Sementara itu, pada bentuk organisasi yang kalkulatif, anggota terlibat ke situ dengan harapan mendapatkan balas jasa. Apa yang dikerjakan, dia akan mendapatkan apa yang diharapkan. Lalu pada bentuk organisasi moral, partisipasi yang terjadi adalah bentuk partisipasi sifatnya moral. Karena mereka ingin menghargai dan mendapatkan reward secara intangible. Tabel di bawah meringkaskan hubungan antara sistem pengendalian dengan ciri kepatuhan. Pada sistem pengendalian yang sifatnya koersif akan menghasilkan kepatuhan yang sifatnya alienatif. Alienatif itu tidak harus berarti penjara. Kepatuhan alienatif adalah kepatuhan yang merasa terpaksa. Di dalam organisasi biasa pun bisa saja tumbuh kepatuhan yang sifatnya alienatif, terpaksa. Anda terpaksa kerja karena takut dipecat, misalnya. Nah, pada sistem pengendalian utilitarian, maka akan menghasilkan kepatuhan sifatnya kalkulatif. Anda 5 tahun tidak naik gaji, maka Anda akan mempertimbangkan untuk keluar kerja, dan seterusnya. Marilah kita lanjutkan kuliah ini dengan membahas pengendalian lingkungan sosial. Kita akan membahas pengendalian lingkungan sosial ini melalui pendekatan stakeholder. Stakeholder secara umum diartikan sebagai pemangku kepentingan atau orang-orang atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi. Namun demikian, sebenarnya definisi atau di antara para ahli tidak ada atau belum ada kesepakatan tentang apa itu stakeholders. Sampai dengan tahun 2017, Migrat meneliti sekurang-kurangnya ada 66 definisi stakeholders. Masing-masing ahli memberikan penekanan pada pengertian tertentu sesuai dengan bidang keahlian atau topik penelitian yang sedang dilakukannya. Secara umum, stakeholders bisa kita kelompokkan menjadi dua berdasarkan level keterlibatan terhadap organisasi. Yang pertama adalah mereka yang komit atau terlibat dalam kegiatan organisasi, atau sekarang mereka memiliki kontrol terhadap kegiatan organisasi. Nah, kategori yang kedua adalah mereka yang tidak komit terhadap aktivitas organisasi, tapi memiliki potensi untuk berpengaruh. Nah, kelompok pertama terdiri dari dua, mereka yang berinvestasi secara finansial atau secara emosional, dan yang kedua adalah kontributor service dan aktivitas. Sementara itu yang tidak komit adalah observer dan juga pengguna akhir. Kita lanjutkan lagi. Kelompok yang berinvestasi secara finansial misalnya adalah mereka yang mendirikan entitas tersebut, mereka yang mendirikan organisasi tersebut, atau mereka adalah yang mensponsori dalam bentuk uang atau apapun. Kemudian mereka adalah kelompok yang memiliki output. Sementara kontributor adalah kelompok finansial, kontraktor, supplier, distributor. Kemudian observer diantaranya adalah kelompok-kelompok politik yang terkena dampak, media, kelompok yang memiliki ketertarikan,
misalkan komunitas, lingkungan, kelompok penyandang cacat, kompetitor, kriminal, teroris, kemudian pemerintah, yaitu kelompok regulatory bodies, dan terakhir adalah end user, diantaranya adalah customer yang mendapatkan atau menerima output dari organisasi. Mereka misalnya pengguna fasilitas dan layanan publik, mungkin juga pembeli produk komersial dan servis. Apa yang saya uraikan tadi adalah gambaran umum dari stakeholders. Kita juga bisa memandang stakeholders berdasarkan proses dari kegiatan organisasi. Kita awali dengan masukan, kemudian diproses organisasi, menghasilkan output atau keluaran yang didistribusikan ke pelanggan. Dalam hal ini kita mulai dengan masukan atau output, maka di situ kita mungkin akan berhubungan atau organisasi mungkin akan berhubungan dengan para pemasok atau supplier, juga dengan pedagang. Nah, dalam prosesnya memproduksi barang tertentu, dia akan berhubungan dengan komunitas sekitar yang mungkin terkena dampak dari aktivitas itu, mungkin karena dia dampak sosialnya, dampak lingkungannya, dalam hal ini pencemarannya, misalkan atau kebisingannya, atau kepadatan lalu lintasnya, atau apapun. Tapi juga ada pekerja yang mungkin berasal dari komunitas yang bersangkutan. Lalu terus juga memerlukan izin atau dari regulatory body, mungkin dari pemerintah, apakah izin keramaian, izin usaha, atau apapun. Dan mungkin juga perguruan tinggi bisa terlibat di sini untuk membantu research and development. Setelah prosesnya berjalan, menghasilkan output, di sini pedagang dan pengecer akan menjadi stakeholders kita. Untuk selanjutnya dikirimkan ke pelanggan. Nah, pelanggan pada akhirnya akan memberikan umpan balik apakah mereka puas dengan produk dan yang kita keluarkan, ini produk fisik ataupun layanan yang organisasi berikan, dan ini kemudian akan menjadi masukan lagi, menjadi input lagi. Input yang mungkin akan digunakan untuk memperbaiki proses produksi bersama-sama dengan pemasok dan pedagang. Ini adalah secara umum keseluruhan stakeholders yang tentunya akan bervariasi tergantung karakteristik organisasi yang kita lihat. Dalam ini organisasi NGO mungkin akan berbeda dengan organisasi pendidikan, mungkin akan berbeda dengan organisasi swasta, perusahaan, dan seterusnya. Stakeholders itu bisa berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan organisasi, sebagaimana dicontohkan dalam slide berikut. Kalau Anda masuk ke Google, kemudian Anda coba masukkan saja kata kunci traditional store closed, maka akan segera muncul bagaimana toko-toko tradisional itu bertumbangan satu demi satu. Ini puncaknya dimulai tahun 2018 sudah mulai. 2018 sudah banyak sekali toko-toko yang tutup. Ini nggak cuma di kita. Kalau Anda jalan-jalan ke toko tradisional, Anda juga akan melihat banyak sekali toko-toko atau department store yang tutup. Atau paling tidak seramai yang dulu. Dan tren itu terus berlanjut. Tahun 2019 juga semakin parah. Anda di situ di Fox Business yang menyebutkan sebagai retail apocalypse atau kiamat retailer. Dan terus menerus sampai tahun 2020 mungkin akan seterusnya ke depan. Nah, apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID, ini akan semakin memperparah retail tradisional. Tapi yang perlu jadi perhatian kita sekarang adalah stakeholders-nya. Dari kacamata stakeholders, kita melihat bahwa di luar sana ada kompetitor. Kompetitor mengembangkan produk-produk yang berbasis digital, ya,
kita bisa melihat produk-produk mereka melalui gawai handphone atau laptop, melalui internet, atau bahkan sekarang bisa melalui televisi. Kita bisa pesan produk-produk tersebut, kadang-kadang dengan harga yang lebih murah dibanding di toko tradisional, dan kita bisa membelinya, terus barang itu akan dikirim sampai ke alamat kita. Dan ini mereka adalah pesaing yang termasuk di dalam stakeholders yang kategorinya adalah stakeholder yang tidak komit atau tidak memiliki kaitan langsung dengan kegiatan produksi organisasi atau perusahaan. Dia sifatnya observer yang merupakan pesaing dari organisasi atau perusahaan tersebut. Saya yakin tren ke depan ini akan terus berlanjut, ya, bahwa digitalisasi pelayanan akan semakin bertambah. Kita mungkin harus bersiap-siap bahwa ke depan bank itu tidak akan menyediakan teller, tapi hanya akan menyediakan mesin penerima setoran uang. Kita setor uang di ATM, ngambil uang di ATM tanpa perlu ketemu dengan pegawai bank. Ini sudah umum di mana dan seterusnya. Kedepannya hanya perusahaan-perusahaan yang responsif terhadap perubahan ini yang saya duga akan bertahan. Untuk bisa melakukan pengendalian terhadap stakeholders, maka langkah pertama adalah melakukan identifikasi atau kita sebut saja sebagai pemetaan stakeholders. Kita harus tahu stakeholdernya siapa saja, kemudian kita petakan hubungan mereka dengan organisasi kita. Apakah mereka bersifat mengancam, apakah mereka bersifat cukup friendly, apakah dia menjadi kolaborator atau kompetitor, ataukah apapun sifat hubungannya, plus kekuatan dari ancaman tersebut. Dari situ kita bisa melakukan langkah berikutnya yang berupa misalnya saja melakukan manajemen stakeholders. Masing-masing stakeholders itu kita kelola hubungannya sebaik-baiknya supaya tetap atau tidak membahayakan organisasi. Pendekatan lain adalah melakukan manajemen yang peduli lingkungan. Dalam hal ini setiap kegiatan perusahaan harus memperhatikan aspek lingkungan, baik lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial. Dan terakhir bisa juga kita menerapkan manajemen konflik. Wah, kita akan berkonflik. Bahkan konflik itu terjadi karena biasanya kalau kita punya stakeholders, kita berhubungan dengan satu kelompok, pada suatu ketika akan muncul konflik. Bagaimana kita bisa mengelola konflik ini? Secara umum ada 5 cara kita melakukan manajemen konflik. Cara pertama adalah melakukan pengabaian, atau juga bisa melakukan penaklukan, atau Anda berkompromi, atau Anda melakukan akomodasi, atau Anda melakukan kolaborasi. Pilihan-pilihan ini sangat tergantung dari assertiveness organisasi dan cooperativeness dari organisasi Anda. Kita di sini bisa membuat semacam kuadran assertiveness rendah dan tinggi, atau kita sebut juga kepedulian terhadap diri sendiri rendah dan tinggi, kemudian cooperativeness atau kepedulian terhadap pihak lain rendah dan tinggi. Kalau kepedulian terhadap pihak lain rendah dan kepedulian terhadap pihak sendiri, diri atau organisasi sendiri juga rendah, itu akan mengarah pada penyelesaian pengabaian, avoiding, atau yang di presentasi kita adalah pengabaian. Ya. Kalau concern terhadap pihak lain rendah dan terhadap diri kita, terhadap organisasi kita tinggi, maka akan menjadi kompetitif atau penaklukan. Kalau concern terhadap diri sendiri rendah
tetapi concern terhadap pihak lain tinggi, akan menjadi penjelasan sifat akomodatif. Perusahaan akan senantiasa mengakomodir permintaan pihak lain. Sementara kalau concern terhadap diri sendiri tinggi dan pihak lain tinggi, akan menghasilkan kolaborasi. Di tengah-tengah ada kompromi, tinggi terhadap pihak lain juga enggak, concern terhadap tinggi juga enggak, sedang-sedang saja. Itu akan menghasilkan sebuah kompromi. Pilihan lain adalah melakukan sintesa terhadap 3 manajemen tersebut, yaitu manajemen stakeholders, manajemen yang peduli lingkungan, manajemen konflik. Hal ini akan menghasilkan sebuah pengembangan terjaring berdasarkan keinginan untuk berkolaborasi dan kemauan berbagi kepentingan antara organisasi dengan stakeholder-nya. Saat ini berkembang satu pandangan bahwa pemahaman terhadap unsur alami pada ekosistem menjadi kunci dalam memahami lingkungan bisnis. Analogi dunia ekonomi, bisnis, dan ekosistem dijelaskan secara logis dan sistematis melalui pendekatan biologi. Pada dasarnya, paradigma ini memandang bahwa sama halnya dengan sistem biologi, unit bisnis itu memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Maka kita bisa melihat bahwa unit bisnis itu secara alami memang terdiri dari berbagai hubungan atau saling hubungan antara produk, teknologi, pasar, dan inovasi. Kalau kita bisa memanfaatkan hubungan-hubungan ini, akan sangat mungkin untuk meningkatkan produktivitas, juga menjaga organisasi dari disrupsi, dan juga meningkatkan kapasitas organisasi untuk berinovasi dan beradaptasi. Ini berarti bahwa tidak ada satupun organisasi ataupun produk atau teknologi yang hidup di dunianya sendiri. Tidak ada sebuah perusahaan yang bisa hidup sendiri. Ya. Dan juga tidak ada produk yang dibuat dalam suasana terisolasi. Artinya dunia bisnis itu sama saja halnya dengan organisme hidup. Ada kesaling hubungan sehingga dia bisa kita anggap sebagai sebuah ekosistem bisnis. Yang kita sebut dengan iklim usaha. Ini lebih merupakan faktor-faktor atau kumpulan faktor tertentu yang membentuk kesempatan atau dorongan bagi perusahaan untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan diri. Nah, pada saat ini dengan perkembangan pembiayaan digital atau dengan punya fintech dan sebagainya, maka bagi dunia usaha atau organisasi juga akan semakin terikat atau tergantung dari perkembangan baru ini. Dan menariknya atau untungnya bahwa pembiayaan digital itu pada akhirnya juga membantu meningkatkan ketersediaan peluang kerja dan berusaha bagi golongan yang produktif. Kemudian juga ikut mengatasi ketimpangan sosial, juga mengelola bencana, dan yang juga tidak kalah penting adalah hubungan dengan ekosistem digital ini akan meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, gender, dan ketahanan keluarga. Apa yang diperlukan di sini adalah adanya kecerdasan kontekstual dalam memanfaatkan peluang-peluang dalam ekosistem digital yang saat ini ada. Jadi jangan sampai kemudian ketersediaan pembiayaan digital itu justru memperparah atau menghambat perkembangan sebuah organisasi. Kesertaan dalam ekosistem digital memerlukan asas, prinsip, dan konsep. Asasnya adalah kesederajatan atau kesetaraan, kemudian adil, saling memerlukan, dengan demikian saling percaya, dan sifatnya informal. Berikutnya adalah saling menghidupkan dan saling membesarkan. Nah, ini berarti
perlu mengutamakan keikutsertaan seluruh pihak, tidak mengesampingkan pihak yang lain. Oleh karena itu, bersedia menampung proses pembelajaran interaktif, dialogis, dan kritis. Yang juga tak kalah penting adalah secara asas dia akan membangun komitmen semua pihak, komitmen seluruh stakeholder. Pada akhirnya, kita akan mengembangkan sinergi atau mensinergikan kegiatan masing-masing pihak. Ada sedemikian banyak kegiatan, ada banyak stakeholder, masing-masing punya kegiatan ini harus kita sinergikan. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan hubungan secara horizontal pada taraf organisasi yang sama levelnya, juga secara vertikal antara organisasi yang berbeda level. Mungkin kita level kalau kita bergerak di desa atau bergerak di kecamatan, dengan level di bawahnya di desa, dan level di atas dan level kecamatan, level kabupaten, provinsi, mungkin nasional atau internasional. Dan terakhir, membuka kesempatan bagi tindakan perbaikan. Jadi kemarin kita sudah ingat ada prinsip plan, do, check. Itu tetap berlaku untuk era digital ini. Nah, secara prinsip dalam membentuk jaringan kolaborasi ini adalah ikatan modal sosial. Oleh karena itu, trust ini menjadi faktor yang sangat penting. Trust ini atau kepercayaan ini melekat dalam setiap struktur sosial yang ada di masyarakat, yang pada akhirnya memungkinkan masyarakat untuk mengkoordinasikan tindakan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya, di sini masyarakat diharapkan saling percaya. Jadi tidak perlu kemudian di sini menunjukkan di bukti tertentu, pokoknya gitu, saling percaya. Percaya kita mempunyai sesuatu, ya itu cukup. Oleh karena itu nanti ikatan kepercayaan antar unit masyarakat ini, ya, atau modal sosial ini diharapkan akan semakin kuat jika mereka ikut dalam kegiatan kolaborasi, sehingga kegiatan tersebut bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu bagaimana pengendalian dalam sebuah sistem pengelolaan yang sifatnya kolaboratif? Maka pertama kali harus semua stakeholders ini harus duduk bersama dan membangun sebuah kesamaan opini dulu. Membangun sebuah kesepakatan atas sebuah isu. Membangun sebuah pemahaman yang sama atas sebuah masalah yang mereka hadapi. Jangan sampai satu stakeholder menganggap masalahnya adalah masalah kesehatan, stakeholder lain menganggapnya adalah masalah ekonomi, stakeholder yang lain menganggapnya adalah masalah sosial. Semua harus memiliki kesamaan opini dulu di situ. Nah, kesamaan opini ini akan memungkinkan dibuatnya sebuah aksi bersama dan mengembangkan jejaring. Kalau ini opini nggak sama, aksi bersama kan sulit untuk dilakukan. Baru setelah itu dilakukan pengorganisasian. Dalam hal ini, siapa akan mengerjakan apa, bagaimana cara mengerjakannya, dan bagaimana cara mengkoordinasikan satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, kegiatan dari stakeholder tertentu dengan stakeholder yang lain. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah ini berjalan, aksi bersama ini berjalan, tentunya kita masih mengenal perbaikan terus-menerus. Apa yang kurang, apa yang salah, apa yang kita perbaiki, apa yang bagus dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi prinsip dari plan do check, sekali lagi ini masih tetap berlaku di sini. Bagaimana cara kita memulai aksi ad hoc tingkat komunitas? Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita pahami dulu apa itu ad hoc. Secara umum, ad hoc ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti untuk ini, atau berarti juga untuk tujuan khusus ini. Ya. Artinya dalam hal ini, ad hoc adalah sesuatu yang dibentuk atau dimaksudkan untuk tujuan atau kebutuhan tertentu saja. Nah, dalam bidang organisasi, teknologi maupun sosial, definisi ad hoc bisa jadi berbeda-beda tergantung dari konteks yang sedang
kita bicarakan. Dan untuk konteks ini, artinya kita ada sebuah isu, ada sebuah masalah, dan kita ingin selesaikan melalui jaringan. Maka jaringan ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan masalah ini saja. Dalam hal ini tentunya kita perlu melakukan musyawarah. Kita duduk bersama dengan seluruh stakeholders, apa yang kita perlu lakukan. Setelah kita lakukan, kemudian setelah kita setuju, maka kemudian kita lakukan aksi bersama. Dan pada saat aksi bersama itu sudah berhasil, selesai, atau paling enggak kita ada yang bisa dibagikan, kita lakukan pembagian secara adil. Katakan saja kita ingin menyelesaikan satu masalah dan kesepakatannya adalah, aksi-aksinya adalah membangun kegiatan ekonomi produktif di tingkat komunitas. Katakan saja yang kita lakukan adalah membuat dana bergulir untuk mengembangkan peternakan domba misalkan. Maka pada saat aksi ini disetujui, kita laksanakan, pada saat domba ini sudah menghasilkan anak dan laku dijual, maka harus dilakukan pembagian secara adil. Jika sebuah aksi telah berhasil kita inisiasi, katakan aksi etok yang tadi kita inisiasi di muka, maka langkah berikutnya adalah bagaimana kita bisa melanjutkan usaha tersebut dari level komunitas hingga ke level desa. Sebagai ahli pengembangan masyarakat, tentunya Anda tidak ingin kegiatan itu hanya berhenti di level komunitas. Nah, untuk sampai ke sana kita perlu paham dulu siapa-siapa yang perlu kita berdayakan. Kalau yang perlu kita berdayakan adalah seorang individu, satu individu sangat miskin di tengah lingkungan yang cukup mapan, maka yang perlu kita lakukan adalah memberi bantuan cuma-cuma dalam bentuk apapun, bentuk uang, bentuk natura, atau tenaga, atau apapun, ya, kita bantu dia. Bentuknya mungkin yang sering kita lihat adalah bedah rumah misalkan, atau kasih uang belanja, ya itu saja yang kita lakukan, kan satu orang. Kalau kemudian di dalam komunitas itu yang perlu kita berdayakan atau yang perlu bantuan kita jumlahnya cukup besar dan bisa menjadi ditangkap sebagai sebuah kelompok miskin misalnya, maka mekanisme yang bisa kita bangun di sini adalah berupa bantuan bergulir. Kita beri mereka bantuan modal itu kita pakai untuk misalnya kegiatan produktif. Kalau sudah berhasil, maka dana awal kita minta kembali untuk digulirkan ke peserta lainnya. Kalau saja kelompok ini besar dalam satu desa, sehingga ada kelompok himpunan kelompok miskin di dusun A, dusun B, dusun C, dan seterusnya, ya. Maka yang perlu kita lakukan di sini adalah memberi kredit bersubsidi atau mungkin juga komersil. Nah, kalau kemudian himpunan kelompok ini berkembang menjadi sebuah organisasi formal, maka kita perlu memberikan dia teknis pelatihan ataupun pemasaran. Nah, jejaring ini hanya berlaku di level himpunan kelompok atau organisasi formal. Di luar itu kita akan sulit untuk membentuk jejaring. Ya. Pada saat BUMDes ini sudah cukup kuat, sudah mampu berproduksi, ya, dan mampu menghasilkan input, secara organisasi BUMDes sudah berjalan, maka mereka bisa membangun kerjasama antar BUMDes dan membentuk semacam holding di atasnya, atau apapun bentuknya. Badan usaha aktar desa ini, atau singkat saja BUMADes ini, dia akan membangun ekosistem di mana produk yang dihasilkan oleh BUMADes ini disuplai oleh BUMDes di masing-masing desa yang menjadi anggota. BUMDes ini mungkin tidak harus sama produknya. BUMDes desa A memproduksi komoditas A, BUMDes desa B memproduksi komoditas B, dan seterusnya. Ya, sehingga dia menjadi sebuah jaringan ekosistem usaha. Nah, di sini pemerintah tentunya
memiliki peran penting dalam memfasilitasi baik terutama di badan usaha antar desa, tapi tentunya dia juga harus memfasilitasi pengembangan BUMDes. Nah, pada akhirnya badan usaha antar desa ini bisa berkembang lagi menjadi sebuah perusahaan, katakan kelasnya profesional dan sebagainya. Nah, berhubung sekarang segala sesuatunya sudah menjadi digital, terintegrasi secara digital dengan berbagai stakeholders, maka perusahaan dibangun ini akan bergabung ke ekonomi digital perkotaan. Dan dengan dalam hal ini, BUMDes di desa bergabung menjadi satu unit usaha yang lebih besar. Unit usaha ini akan mengait dengan ekonomi digital di perkotaan. Apa kira-kira bidang yang bisa dilakukan di perkotaan? Misalnya saja bidang usaha jasa keuangan, dia akan mengait ke sana. Bidang usaha jasa pertanian, jasa provider internet, pariwisata, kontraktor, dan sebagainya. Sangat terbuka peluang-peluangnya. Nah, pemerintah sendiri di sini berperan terhadap badan usaha milik antar desa atau BUMDes ini melalui alokasi dana dari pemerintah. Bisa melalui dana desa yang selama ini bergerak sekitar 20% dari APBN, alokasi dana desa, 10% dana perimbangan kabupaten, dan dana bagi hasil kabupaten, 10% dari 3 kabupaten. Sistem ini pada akhirnya diharapkan akan membangkitkan usaha di pedesaan, membangun usaha ekonomi pedesaan, menggerakkan ekonomi pedesaan, dan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial antara desa dengan perkotaan. Dengan demikian, pengembangan komunitas yang dimulai dengan aksi ad hoc, kemudian dia bergerak di tingkat kelompok, kemudian dia dikembangkan lagi level hanya tingkat komunitas, tingkat desa mulai BUMDes, kecamatan, kabupaten, dan desa provinsi pada akhirnya. Di sini kita akan melihat adanya dua faktor yang penting, tingkat komunitas dan tingkat kabupaten. Karena di sinilah kabupaten ini daerah otonom, dia memiliki kapasitas dan kemampuan dan secara legal dimenangkan untuk mengembangkan komunitas. Di antara dua level ini, ekonomi komunitas dan ekonomi daerah, ada dialog, sifatnya dialektis, apa yang bagus desa, apa yang tidak bagus menurut provinsi didiskusikan. Sehingga pada akhirnya antara pemerintah daerah dengan komunitas ada jadi keseimbangan yang sifatnya dinamis. Bentuk umum jejaring kira-kira digambarkan dalam diagram atau gambar berikut. Tadi kita sudah tahu bahwa jejaring ini hanya bisa dibentuk pada level himpunan kelompok atau organisasi formal. Ya. Kita harus ingat ini bahwa jejaring tidak bisa dibentuk di level kelompok atau individu. Jejaring ini terdiri dari multi pihak, beragam stakeholders yang terdiri dari mungkin NGO, pemerintah, perguruan tinggi, donatur, swasta, perbankan, dan sebagainya, yang terkait secara informal. Jadi dia tidak melalui struktur organisasi yang rigid. Live-nya sendiri bisa berada di level komunitas. Jadi jejaring yang melibatkan NGO, perempuan dan sebagainya bisa dimulai di level komunitas. Bisa juga di level desa. Bisa juga level kecamatan, daerah atau kabupaten atau kota, atau nasional atau provinsi, apapun. Dan juga sekali lagi di sini mereka ini duduk dalam posisi sama tinggi. Ya, karena sifatnya ini kolaborasi, bukan organisasi yang memiliki hierarki tinggi rendah atau hierarki otoritas di antara para pengelolanya. Ya. Perlu juga diingat bahwa jejaring ini tidak berarti bahwa seluruh unsur yang ada di gambar ini harus ada. Bisa jadi anggota jejaring itu hanya sebagian saja.
Kemudian perbankan, NGO, komunitas, pemerintah, perguruan tinggi, donatur, komunitas, swasta, perguruan tinggi, donatur, komunitas, itu sudah cukup untuk membangun sebuah jejaring. Baiklah, kita maju selangkah lagi dengan membahas pengendalian gerakan sosial. Lalu apa hakikat mengendalikan gerakan sosial? Pada hakikatnya, mengawal gerakan sosial bermuara pada menumbuhkan kesadaran publik sebagai upaya untuk membangun kekuatan alternatif, ya, melalui kegiatan-kegiatan advokasi kebijakan dan aksi-aksi kolektif. Itu yang kita sebut sebagai mengawal gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini harus memiliki isu untuk menyatukan. Kalau enggak, dia nggak akan jadi gerakan sosial. Misalnya saja, isu yang diusung adalah penanggulangan kemiskinan, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Salam satu nyali. Contoh kasus kerusuhan Papua bulan Agustus dan September 2019. Kerusuhan pertama terjadi di Manokwari, tanggal 19 Agustus 2019. Lalu diikuti dengan kerusuhan di kota-kota lain seperti Sorong, Pafak, Timika, Deyai, dan Jayapura. Pada bulan September, kerusuhan terjadi lagi di Jayapura dan Wamena. Pemicu kerusuhan adalah adanya kasus rasial dan hoax yang kemudian memicu protes luas di sana. Kasus bulan Agustus dimulai dengan kasus Asama Papua di Surabaya. Ya. Isunya adalah terjadi pembakaran atau pengrusakan bendera. Waktu dibantah, tapi kemudian terjadi penangkapan terhadap mahasiswa yang diamankan ke Mapolrestabes Surabaya. Kemudian tanggal 14 Agustus mahasiswa itu dipulangkan sehari sebelum terjadi kerusuhan Manokwari. Yang kedua adalah kejadian kerusuhan di Malang. Ini agak berbeda. Di sini mahasiswa asal Papua dan tergabung dalam aliansi mahasiswa Papua bentrok dengan warga di perempatan Raja Bali. Sedianya AMP hendak melakukan demo, tapi dianggap bahwa demo itu tidak berizin. Hanya terjadi bentrokan. Kemudian terjadi ada hoax yang menyebutkan mahasiswa Papua tewas. Nah, ini yang kemudian memicu kerusuhan di Papua, kerusuhan tahap kedua. Padahal yang terjadi adalah ada kejadian serangan lalu lintas, ada yang meninggal di distrik Jayapura Utara, dan itu jadinya bulan Februari 2019, tapi diangkat jadi hoax yang katanya adalah kejadian meninggalnya mahasiswa Papua. Lalu bulan September muncul lagi kerusuhan. Ya. Yang ini kejadian juga hampir sama, yaitu munculnya hoax guru yang berkata rasis di sekolah. Padahal sudah disampaikan bahwa itu adalah hoax, tapi kerusuhan tetap terjadi. Nah, dari pihak polisi menyebutkan yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan ini adalah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat yang merupakan organisasi politik dan berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. Nanti silahkan ini kita diskusikan apa yang menjadi latar belakang kira-kira mengapa masalah di Papua ini terus-menerus bisa terjadi. Itu bisa kita lakukan diskusi setelah presentasi ini terakhir. Sebuah gerakan sosial akan bermuara menjadi sebuah
partai politik. Kalau Anda anak kelahiran tahun 70-80-an dan mengalami apa itu yang disebut dengan gerakan reformasi, yang waktu itu tuntutannya adalah hapuskan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Gerakan itu pada akhirnya menjadi sebuah partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional. Walaupun pada perkembangannya dia menjadi eh, sangat partai, politis, dan mungkin juga agak kehilangan misi utamanya. Tapi itu adalah satu contoh gerakan yang pada akhirnya berhasil membentuk sebuah partai politik. Itu kita bisa melihat juga karakteristik gerakan. Artinya salah satu keberhasilan gerakan adalah karakteristik gerakan itu dikenali oleh masyarakat umum atau oleh targetnya. Ya, tentunya ini sesuai dengan tahapannya. Ada tahapan inisiasi, tahapan gerakan, tahapan mulai menurun, kehilangan tenaga, dan seterusnya. Nah, yang kedua dikenali juga karakteristik target gerakan. Artinya ada kesediaan atau ketersediaan sasaran yang menerima gagasan yang disuarakan. Dan yang terakhir adalah karakteristik akses terhadap lingkungan dan sumber daya yang menjadi sumber atau bahan bakar terhadap gerakan tersebut. Dalam ini dia bisa kita katakan sumber daya yang diperoleh dan digunakan untuk mempertahankan gerakan. Nah, sekarang sampailah kita di penghujung kuliah ini. Sebagai penutup, ingin saya sampaikan bahwa pengendalian organisasi ke lingkungan sosial pada hakikatnya merupakan upaya organisasi untuk ikut memberdayakan masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh ingin ikut mengembangkan masyarakat? Karena kalau tidak, pembangunan yang kelihatannya berjalan itu sebenarnya hanya akan menghasilkan partisipasi masyarakat luasnya semua dan akan menghasilkan konflik terpendam yang sewaktu-waktu dia akan muncul. Untuk mengakhiri kuliah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.